Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen sharing aja nih guys beberapa pengalaman gue seputar di bidang kefarmasian. Untuk background gue sendiri, yaitu gue setelah lulus dari SMK Farmasi, kebetulan waktu gue SMK Farmasi itu gue masih mendapatkan yang namanya itu STR TTK. Waktu SMK Farmasi gue pada waktu gue lulus itu, SMK Farmasi itu masih dikategorikan atau masih digolongkan ke dalam TTK atau asisten apoteker. Tapi untuk regulasi yang sekarang ini, untuk SMK Farmasi itu asisten apoteker atau asisten tenaga teknis kefarmasian. Oke, setelah dari SMK Farmasi, gua melamar di berbagai apotik ataupun di klinik. Dan untuk pengalaman gue dalam bekerja itu cukup amatlah lelah dalam mendapatkan sebuah pekerjaan guys. Kenapa? Karena basicnya gue adalah pria. Di apotik ataupun di klinik itu mayoritasnya mungkin yang lebih dominan untuk diterima itu adalah perempuan ya guys ya. Beda lagi kalau basicnya gue itu di PT ataupun di pabrik, itu mayoritasnya adalah laki-laki. Tapi waktu itu tuh gue nekat aja sih sebenarnya. Gue pengen kerja, gue pengen cari duit intinya. Terus gimana sih cara gue ngelamar? Oke, gue ngelamar itu secara offline guys. Apa sih secara offline itu? Jadi gue langsung ke apotik-apotik terdekat, apotik-apotik yang gue nggak tahu justrungannya itu dia itu dibuka lowongan apa enggak. Jadi gue setiap harinya itu ngebawa minimal itu 5 lamaran setiap hari. Kemudian gue keliling-keliling yang mana mencoba untuk menanyakan, permisi, apakah ada lamaran pak di sini dan lain sebagainya. Itu gue setiap harinya minimal bawa 5 lamaran. Dan gue untuk lamaran yang gue serahkan itu ada kurang lebih sebanyak 12. Dan yang ditelepon itu cuma sebanyak 2 guys. Nah lu bisa bayangin kalau misalnya lu gak pernah mau mencoba, ya lu juga gak pernah tahu akan keberuntungan lu gitu loh. Intinya kalau kalian yang namanya fresh graduate itu atau lulusan yang baru itu, jangan pernah mencoba suatu lamaran itu cuma 1, 2, atau 3 kali nih udah nyerah. Jangan. Apalagi sekarang di tahun 2022 ini mungkin gampang banget sih, tinggal kirim email aja udah bisa direspon sama HRD tanpa harus ke apotik-apotik ataupun ke rumah sakit secara langsung gitu loh. Tapi ketika itu pada masa itu gue ke apotik ataupun ke klinik secara langsung untuk mendapatkan istilahnya pundi-pundi amal SCTV atau pundi-pundi keuangan ya guys ya. Oke, pengalaman gue itu sekitar 5-6 tahun di bidang pelayanan. Basicnya itu pelayanan apotik dan di klinik guys. Oke, gue pengen cerita gimana sih bekerja di apotik ataupun di klinik itu. Jadi untuk bekerja di apotik dan klinik itu untuk fresh graduate itu sangat amatlah disarankan menurut gue ya guys ya. Ketika lu baru lulus itu gue sangat amatlah menyarankan untuk kalian pertama kali yaitu bekerja di apotik ataupun di klinik. Kenapa sih gue menyarankan di apotik atau di klinik dulu? Karena ketika lu langsung berkecimpung di rumah sakit yang notabene itu udah masuk ke high level atau ke level yang mau nggak mau, suka nggak suka lu harus bisa secara cepat gitu loh guys. Ya bukan berarti lu di apotik ataupun di klinik itu lu bekerja tidak harus secara cepat dalam menangkap.
bukan berarti seperti itu guys. Tapi di rumah sakit itu lu mempunyai banyak teman yang berbagai karakter. Otomatis ketika lu tidak memiliki basic ilmu kefarmasian, ketika lu diharuskan atau diwajibkan lu harus cepat bisa dalam mengedukasi pasien, meracik, apa itu fungsi obatnya itu, lu nggak bisa, itu amat sangatlah disayangkan ketika lu tidak memiliki basic itu terlebih dahulu. Ketika lu emang basicnya cepat dalam menghafal, cepat dalam bekerja, cepat untuk dikasih tahu, itu ya nggak masalah. Lu dari fresh graduate itu bisa langsung lah lu ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya fresh graduate, gua sarankan minimal 6 bulan sebelum lu mau mendaftar ke rumah sakit itu bekerja dululah di apotik ataupun di klinik. Kenapa? Karena di apotik ataupun di klinik itu lu mempunyai teman yang tidak cukup banyak, dan lu bisa bertanya secara detail ketika lu nggak tahu kepada senior lu di apotik ataupun di klinik. Karena ketika lu fresh graduate, otomatis banyak ilmu yang sebenarnya itu kita nggak pernah dapat di perkuliahan. Di bangku perkuliahan itu kita tidak pernah dapat. Gue sarankan lu belajar di apotik terlebih dahulu, karena itu merupakan fundamental lu, karena itu merupakan basic lu. Banyaklah bertanya ketika lu bekerja di apotik ataupun di klinik. Ketika lu mempunyai ilmu setelah lu bekerja di apotik ataupun di klinik, kalau lu mau bekerja di rumah sakit, itu lu sudah mempunyai basic yang lumayan cukup bagus untuk lu dapat cepat dan tanggap dalam bekerja di rumah sakit. Pada contoh kasusnya adalah fungsi obat. Fungsi obat itu sangat amatlah penting untuk basic dari ilmu yang lu punya ketika lu bekerja di apotik ataupun di rumah sakit. Ketika lu bekerja di rumah sakit, otomatis lu harus berkembang lagi nih guys. Pada contoh kasus adalah ketika lu bekerja di rumah sakit dan lu diletakkan di rawat inap ataupun di IGD ataupun di instalasi kamar operasi, itu lu harus menaikkan keilmuan lu juga. Pada contoh kasus adalah blade itu apa sih, lalu ada T-line itu apa sih, tip-line itu apa sih, lalu ada pad itu apa sih, NaCl fungsinya apa, D40 fungsinya apa, RL itu fungsinya apa, needle itu nama lainnya apa, NGT itu nama lainnya apa. Itu tuh lu harus mesti wajib tahu ketika lu di rumah sakit. Jadi ketika lu bekerja di rumah sakit itu tuh lu nggak pusing banget lu harus bekerja dari nol. Misalnya lu harus menghafal fungsi obat ini, terus lu harus menghafal alkas ini seperti apa. Ini menurut saran gua ya guys ya. Tapi terserah kalian, ketika kalian mempunyai keilmuan atau mempunyai keingintahuan yang tinggi, itu gua sarankan untuk sebisa mungkin langsung ke rumah sakit, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena kan sebelumnya kalian juga PKL, kerja lapangan juga, ataupun yang apoteker ada PKPA, yaitu terserah lu juga. Ketika lu mampu, ketika lu bisa, ya jalanin aja setiap prosesnya. Ketika lu bisa untuk tanggap atau dapat memberikan kontribusi ke rumah sakit itu secara cepat, itu dapat mudah juga guys. Dan dari video gua kali ini adalah dimanapun kalian berada, dimanapun tempat kerja kalian berada, yang penting adalah skill untuk komunikasi. Jadi komunikasi itu sangatlah penting, baik kepada pasien, baik kepada senior maupun kepada atasan. Kenapa? Karena ketika komunikasi itu
jalankan dengan baik, pekerjaan akan terasa baik dan benar. Dan jangan lupa, banyaklah bertanya. Ketika kalian tidak tahu, banyaklah akan pertanyaan kepada senior-senior. Ketika emang kamu nggak tahu tapi sok tahu, itu lebih bahaya guys. Apalagi lu di dunia farmasi, lu bisa meracik, lu bisa menyerahkan kepada pasien. Ketika kedua hal ini lu sok tahu ataupun lu tidak mempunyai basic yang sangat cukup baik, itu bahaya juga guys kepada pasien. Jadi keselamatan pasien juga sangatlah penting.